Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mila Hanifah Batubara, INPM 2003 090081 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Kesejahteraan Sosial kelas 7A pagi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai bahan perkuliahan pertemuan kedua yang berjudul pendidikan. Baik, saya sedikit akan menjelaskan terdapat 8 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare, yang secara harafiah berarti membesarkan dan dihubungkan dengan kata kerja yakni educate, yang berarti melahirkan. Ide pendidikan tidak hanya untuk memberikan pengetahuan kepada peserta didik dalam beberapa mata pelajaran, tetapi untuk mengembangkan dalam dirinya kebiasaan dan sikap yang dengannya ia dapat berhasil menghadapi masa depan. Peter Moseley mengatakan sebagian besar keterampilan sosial dan teknik kita diperoleh melalui instruksi yang disengaja yang kita sebut sebagai pendidikan. Sedangkan Durkheim memandang pendidikan sebagai sosialisasi generasi muda. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa itu adalah upaya terus-menerus untuk memaksakan pada anak cara melihat, merasakan, dan bertindak yang tidak bisa didapatkan secara spontan. Yang kedua, pendidikan dan perubahan sosial. Peran pendidikan sebagai agen atau instrumen perubahan sosial dan pembangunan sosial diakui secara luas saat ini. Menurut Mark Lever, perubahan sosial terjadi sebagai respon terhadap berbagai jenis perubahan yang terjadi di lingkungan sosial dan nasional. Pendidikan dapat mengawali perubahan sosial dengan membawa perubahan pandangan dan sikap manusia. Hal ini dapat membawa perubahan dalam pola hubungan sosial, dengan demikian menyebabkan perubahan sosial. Yang ketiga, pendidikan dan modernisasi. Modernisasi merupakan proses transformasi sosial budaya. Ini adalah proses perubahan menyeluruh yang melibatkan nilai, norma, institusi, dan struktur. Demikian politik modernisasi melibatkan menciptakan negara bangsa modern dan mengembangkan lembaga-lembaga fungsi partai politik, struktur birokrasi, badan legislatif, dan sistem pemilihan berdasarkan hak suara universal dan rahasia. Modernisasi budaya melibatkan keputusan pada ideologi nasionalistik, kepercayaan pada kesetaraan, kebebasan dan humanisme, pandangan rasional dan ilmiah. Modernisasi ekonomi melibatkan industrialisasi disertai dengan monetisasi ekonomi, peningkatan pembagian kerja, penggunaan teknik manajemen, dan peningkatan teknologi dan perluasan sektor jasa. Modernisasi sosial melibatkan nilai-nilai universalistik, manusia berprestasi, peningkatan mobilitas baik sosial maupun geografis. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana penting. Pentingnya pendidikan dapat diwujudkan dari kenyataan bahwa semua masyarakat modernisasi cenderung menekankan pada universalisasi pendidikan dan masyarakat modern telah mencapainya. Yang keempat, pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan mencakup pengajaran dan pembelajaran keterampilan khusus, dan juga sesuai yang kurang nyata tetapi lebih mendalam, pemberian pengetahuan, penilaian, dan kebijakan yang baik. Durkheim melihat pendidikan sebagai sosialisasi generasi muda. Ini adalah upaya terus-menerus untuk memaksakan pada anak cara melihat, merasa, dan bertindak yang dia tidak bisa datang secara spontan. Yang kelima, pendidikan dan kontrol sosial. Pendidikan dianggap sebagai mekanisme kontrol sosial. Durkheim percaya bahwa pendidikan membawa perintah masyarakat dan memaksakan perintah ini pada guru dan siswa untuk menawarkan usaha dan pengetahuan yang memadai ke dalam pemikiran siswa agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi mekanisme kontrol pendidikan mengurangi jurang pemisah antara individu dan masyarakat. Person melihat peran kontrol sosial pendidikan dalam kaitannya dengan alokasi pekerjaan dengan sosialisasi. Dia menegaskan bahwa perhatian potensial sekolah adalah untuk mendorong keterutan dalam perilaku individu. Yang keenam, masalah yang umum dihadapi dalam pendidikan. Pada bagian ini akan dipaparkan pembahasan mengenai dua hal, yaitu masalah kesempatan memperoleh pendidikan dan masalah ketimpangan. Dalam pendidikan, kesetaraan kesepakatan pendidikan antropologi dibentuk dengan kombinasi kata Yunani, antropo yang berarti manusia dan logi yang berarti ilmu. Arti dan tujuan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan.
Pendidikan dan ketimpangan, distribusi pendidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas agar sangat tidak merata di sebagian besar masyarakat. Pendidikan, modernisasi, mobilitas, dan perubahan sosial. Sisi modern pendidikan terutama pada pelajaran tradisional seperti teologi harus diganti dengan matematika, sains, bahasa, dan sastra dan pelajaran logis. Modernisasi pendidikan berpotensi berarti bahwa struktur pendidikan di sekolah kontemporer, tujuan dan ideologinya harus berbeda dengan sekolah-sekolah tradisional. Oleh karena itu, pendidikan dianggap sebagai penggerak utama perubahan sosial dan modernisasi. Yang ke-8, peran negara dan pendidikan massa. Pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam membuat demokrasi lebih bermakna dan relevan. Pendidikan menawarkan pengetahuan umum kepada semua warga negara agar mereka sadar akan hak dan kewajiban mereka. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pendidikan massa sangat berperan untuk mempromosikan kesetaraan dalam kehidupan sosial karena menghasilkan semacam kesadaran di masa pengeja tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan baik dalam kaitannya dengan pekerjaan dan masyarakat. Peran pemerintah sangat signifikan bagi keberhasilan program pendidikan massa karena memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dalam skala besar. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.